Assalamualaikum Bu Marta, selamat pagi. Loh, ini kok Bu Marta kok ya agak beda ya dengan hari-hari yang lainnya. Ini ya sebenarnya sudah ceria, sudah percaya, tapi kayak ada yang kurang apa ya kira-kira ya Bu? Begini Pak, nggih, selamat pagi Pak Ma'ruf. Sebenarnya kabar saya baik-baik saja, tapi begini Pak, saya ini kok mempunyai sedikit problem nggih, masalah ini mengenai murid saya Pak. Ye, ada mungkin yang bisa saya bantu Bu Marta? Nggih, jika Pak Ma'ruf punya waktu luang nggih, saya karena tidak mau mengganggu Bapak, mungkin ada Oh, kepentingan mboten. lain. Nggih. Monggo Bu, Nggih, nggih. monggo. Kebetulan hari ini saya sedang waktunya sedang luang Bu, monggo. Mungkin ada yang ingin dibicarakan, monggo. Nggih. Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari masalah saya. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa toh Bu Marta? Silakan Bu, ceritakan Bu. Ya, begini loh Pak. Jadi, eh, saya itu mempunyai murid nggih Pak. Ya. Mempunyai murid. Jadi anak itu sering terlambat masuk ke sekolah gitu, Pak. Oh, sering terlambat. Bu bilang satu Nggih, anak yang sering terlambat di kelas nih. Di sekolah ini sering datangnya betul. pada jam 7, datangnya jam 7 lebih gitu ya. Lepas apa? Nah, Kelas yang betul, Pak. ini. Ya, berarti tujuan kita Nggih, coaching hari ini bahas ini ya Bu ya. Kita cari solusi anak yang menuntut betul. ini ya. Nggih, ya betul, Pak Kira-kira Bu, ini Ma'ruf. Ibu sendiri sudah menelusuri penyebabnya dan kira-kira bagaimana Bu situasinya Bu? Nggih, sudah Pak. Saya sebenarnya sudah memanggil anak tersebut dan bertanya padanya, mengapa dia kok sering terlambat, ngaten. Nah, setelah saya menanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak memiliki alat transportasi pribadi, Pak, dan seringkali berebut sepeda dengan kakaknya. Waduh, nah ini sering terlambat karena berebut sepeda sama kakaknya. Berebut sepeda, betul Eh, ya. ini keterangan Ibu sudah valid ya? Bagaimana Ibu? Ibu sudah melihat secara real boten di rumahnya itu bagaimana? Sampun Pak, tentu Oh, sampun. saja. Memang terkonfirmasi, nggih, sudah A1 bahwa menurut keterangan dari orang tua seperti Hmm, itu. Jadi anak tersebut tidak punya ini alat transportasi sendiri, ngaten. gitu. Ya, 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 ya. Kalau gitu Bu, ini Ibu eh, punya rencana bagaimana untuk menangani masalah ini? Kira-kira menurut Ibu sendiri bagaimana perencanaannya? Nggih. Jadi begini Pak, jadi harapan saya itu yang saya inginkan itu anak tersebut kan bisa datang ke sekolah lebih awal, tidak terlambat seperti teman-temannya, ngaten nggih. Setelah saya mengetahui kondisi siswa saya seperti itu, ditambah lagi memang kondisi keluarga dari anak tersebut itu kelas ekonominya menengah ke bawah. Jadi Wah, saya berencana gini, Pak, menggalang dana untuk membelikan ya. jika ada sepeda untuk murid saya tadi, Pak Ma'ruf. Oh, jadi Ibu mau menggalang dana untuk sepedanya anak tersebut. Luar biasa Bu Marta, panjenengan sungguh mulia Bu. Ini Bu ya menarik bagi saya Bu. Misalkan angka Bu ya, 1 dari 10 menurut Bu Marta, kira-kira rencana itu, metode Ibu yang itu keberhasilannya di angka berapa Bu?
Saya kira keberhasilannya ada di angka 1 sampai 10 nggih Pak tadi nggih. Iya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 saya kira di angka 8 Pak Angka Ma'ruf. 8 ya. Kira-kira apa Bu kendalanya, apa kendala lainnya supaya menjadi 10 itu kira-kira apa? Nggih. Kenapa dia setiap hari berebut sepeda dengan kakaknya itu? Ternyata murid saya itu juga sering ini Pak, bangun kesiangan, bangkong, gara-gara main gawai. Iya, Game itu paling itu ngegame itu ya. loh Pak. Oh, lah itu Iya. menarik. Terus Ibu, Ibu punya rencana bagaimana ini untuk mengatasinya bagaimana ini Bu? Gimana nggih? Mungkin yang pertama saya memanggil anak ini. Nggih. Setelah saya bantu mendapatkan sepeda untuk Hmm, dia pakai berangkat ke sekolah nggih. nggih biar ndak berebut ya Dan sama kakaknya. Heeh. nah, betul nggih. Dan ini Pak, saya akan melakukan pendekatan segitiga restitusi Pak Ma'ruf. Wah, keren Bu. Ini sesuai teori jenengan waktu ikut di anu ya, di CGP ya Bu ya. Betul Pak. Iya. Kira-kira Bu, misalkan ini Ibu menjalankan ya, nanti dijalankan. Bu Marta ini ada orang yang bisa membantu. Kira-kira Bu, siapa Bu? Siapa saja Bu? Nggih. Ada kepala sekolah, lalu Wah, ada komite sekolah tentunya, dan rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa Pak yang peduli dengan pendidikan gitu Pak. wah keren Bu Marta. Nah ini kira-kira Bu Marta butuh berapa lama untuk menjalankannya? Kira-kira tidak membutuhkan waktu lama Pak Ma'ruf. Secepat mungkin akan saya lakukan. Saya yakin kurang dari 2 mingguan lah nanti masalah ini akan saya selesaikan Pak. Wih, semangat Bu Marta, semangat ya. Kapan Bu mau Makasih. dijalankan rencananya? Mungkin besok lusa nggih Pak, Wah, agar murid tersebut bisa segera mendapat haknya untuk bisa belajar ke sekolah tepat waktu dan bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna bagi dia. wah luar biasa Bu, gercep. Nah ini komitmennya Ibu Marta. Nah, ini bila ini berjalan dengan baik, komitmennya bagaimana Bu? Komitmennya Bu Marta. Sepertinya saya harus konsisten secara terus-menerus untuk melanjutkan nggih Pak. Dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan juga berbagai pihak sekaligus berbagi praktik baik Pak dengan rekan-rekan guru hebat yang lain baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Wih, ya. Baiklah Bu Marta. Ini kayaknya perencanaan Bu Marta sudah keren ini, sudah matang. Baiklah Bu, saya doakan semoga lancar ya Bu ya. Semoga Pak, nggih. Gimana Bu Marta perasaannya sekarang setelah ngobrol sebentar dengan Alhamdulillah, nggih. Terima Kakak? kasih loh Pak Ma'ruf. Oh, nggih, sudah menemukan titik terang ya ini. Nggih, setelah berbincang dengan jenengan, saya mendapatkan ini pencerahan Pak, Ah, nggih, nggih. solusi dari masalah Alhamdulillah. saya. Nggih. Kira-kira ada hal yang lain ingin disampaikan Bu Marta? Saya rasa cukup Pak. Cukup Terima ya. kasih nggih Pak Ma'ruf sudah meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan saya, mencarikan solusi sehingga permasalahan saya dapat teratasi nggih Pak. Nggih, sama-sama Bu Marta. Semoga kita bisa dapat terus berbagi ya Bu ya. Mungkin ini keadaan Amin. sepertinya saya ada anu Bu, ada tugas yang lain. Nggih.
kita cukupi ya coachingnya hari ini. Sampai jumpa ya Bu Marta nggih. Nggak apa-apa ya. Siap. Oke, Nggak nggih. apa-apa Pak, monggo dilanjut dengan kegiatan yang lain. Nggih, Mohon maaf boten. mengganggu waktunya Pak. Jangan kapok-kapok nggih Bu dengan apa coaching dengan saya nggih Bu ya. Nanti juga suatu waktu saya juga coaching dengan. Nggih, Assalamualaikum Bu Marta. Nggih, waalaikumsalam Pak Ma'ruf, monggo. Selamat pagi Pak Ma'ruf. Selamat pagi Ibu Marta. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ma'ruf? Kabarnya baik sekali Bu Marta. Cuman ya ini ada sedikit problem Bu Marta. Ada yang bisa saya bantu Pak Ma'ruf? Nggih Bu Marta. Jadi ini kalau Ibu nggak sibuk loh ya. Ini kira-kira bisa nggak kita berbincang sebentar Bu Marta? Oke, tentu saja Pak Ma'ruf. Ini kebetulan juga saya sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini Pak Ma'ruf? Ini Bu, saya ada permasalahan dan ingin solusi. Mungkin setelah saya ceritakan, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan loh Bu. Ya. Memangnya ada masalah apa ya Pak Ma'ruf? Jadi begini Bu Marta, jadi saya itu ada satu siswa ya. Ini di pelajaran matematika itu semangatnya itu gimana ya, lemah banget. Bahkan tugas-tugas itu jarang dia itu mengumpulkan. Ya, baik. Tadi Bapak bilang ada satu anak, satu siswa yang kurang semangat belajar, nggih, dan jarang mengerjakan juga mengumpulkan Betul, tugas. betul Ibu. Iya, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah Ibu, saya sudah manggil Lah, anak ini. Terus saya tanya, kenapa tidak kok dia begitu tidak suka dengan pelajaran matematika gitu loh. Sudah saya tanya. oke, baik. Lalu dari pengamatan Pak Ma'ruf, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika, nggih, Pak? Ya, jadi gini Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka mata pelajaran matematika itu gara-garanya anaknya itu tidak hafal perkalian, sehingga melihat angka saja dia tuh sudah bingung, akhirnya malas mengikuti pelajarannya gitu loh Bu. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Ma'ruf harapkan pada murid itu? Ya tentu saja saya mengharapkan murid ini mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya gitu. Nggih, siap. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Ma'ruf lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Ada Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini kurang menerapkan metode belajaran dengan baik sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Baik, Pak Ma'ruf. Apakah ada metode yang pernah berhasil yang pernah Bapak lakukan di kelas mungkin? Jadi begini Bu, hal yang akan kira-kira nanti ya, yang saya sudah menerapkan beberapa metode ini yang sudah saya coba ini Bu, sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satunya memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa dapat berminat mengikuti pembelajaran matematika, juga mengajak menghafal perkalian dengan nyanyian itu yang lebih enak didengar sehingga bisa menancap dalam ingatannya itu. Ya, luar biasa Pak Ma'ruf ini ya. Coba Pak Ma'ruf,
Ya, Ibu. Halo. Ma'ruf. Ya, Ibu. Halo. Videonya terputus, Bu. Gimana, Bu? Oh, nggih. Udah banyak Iya, metode supaya ingatannya itu menancap dulu, Bu. nggih. Coba dari indeks 1 sampai 5, Pak Ma'ruf. Menurut panjenengan, seberapa besar tingkat keberhasilan metode tersebut, Pak? 1 sampai 5. Nggih. Mungkin 5, Bu ya, 5. Saya yakin 5, Bu, kalau saya menggunakan banyak metode kayak tadi. Oke, sip ya. Apa saja rencana yang akan Pak Ma'ruf lakukan, Pak? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu mungkin nanti akan saya tambahkan metode pembelajaran yang variatif, terus saya tambahkan ice breaking, terus menghafalkan perkalian dengan nyanyian, dengan media yang menarik. Juga mungkin cara mengajar saya ini arahnya ke pembelajaran diferensiasi barangkali yang berpihak pada murid lah, Bu. Jadi biar pembelajaran itu baik dari murid maupun dari segi saya sendiri pun jadi nyaman. Ya, betul, nggih. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Ma'ruf untuk melaksanakan rencana tersebut? Ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, terus dan Bu, wali murid mungkin ya, orang tua siswa juga saya ajak komunikasi gitu. Oke. Ya. Kira-kira berapa lama Pak Ma'ruf membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya tidak lama ya, Bu. Mungkin secepatnya akan saya lakukan, cuman prosesnya kan butuh waktu. Tapi yang penting Bu, Ya, saya yang penting ini yang ada semangat, ada perubahan dalam diri murid saya itu. Betul nggak, ya Bu? betul Pak Ma'ruf. Oh, iya. Nggih. Kapan Pak Ma'ruf bisa melaksanakan rencana ini nggih Pak? Secepatnya, mungkin besok lusa, Bu. Ya, besok lusa saya akan coba menjalankannya. Semoga mendapatkan agar murid ini mendapatkan hak belajar yang bermakna gitu. Baiklah. Kemudian Pak Ma'ruf, komitmen seperti apa Pak yang akan Pak Ma'ruf lakukan jika rencana ini berjalan dengan baik kira-kira? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus melanjutkan berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan rekan-rekan berhebat di sekolah maupun yang ada di luar. Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, saya juga nanti menerapkan belajar ikhlas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya ini di kelas agar Bu, gimana ya, agar selalu dirindukan loh sama murid-murid anak ini gitu. Wah, ya luar biasa Pak Ma'ruf. Nggih. Adakah dukungan dari pihak lain Pak? Mungkin yang Bapak butuhkan. Ada apa ya kira-kira sarana prasarana, dukungan sarana prasarana, legalitas dari kepala sekolah atau rekan sejawat, mungkin juga dari internal saya sendiri pun saya juga harus komit pada rencana ini ya, Bu ya. Nggih. Mata, Ya, betul nggih. Baiklah Pak Ma'ruf, semoga dapat berjalan dengan lancar nggih. Bagaimana perasaan Pak Ma'ruf nggih? Setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Pak, perasaannya bagaimana Pak? agak lega Bu ya, lega ya. Saya merasa menemukan solusi dari diskusi kita kali ini, Bu. Nggih, alhamdulillah ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Ma'ruf sampaikan? Sementara Mungkin cukup, ada yang masih membantu. Marta, ya cukup. Saya akan komit nanti ya untuk menjalankan aksi saya, Bu. Matur nuwun nggih sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan, bantu saya mencari solusi sehingga masalah saya ini bisa teratasi gitu, Bu. Nggih, sama-sama Pak Ma'ruf. Semoga kita dapat terus berbagi nggih, Pak. Nggih, Bu.
Inggih, sampai jumpa lagi. Mungkin Pak Ma'ruf kita dapat bertemu di lain kesempatan, nggih. Nggih, iku mau rapat toh? Inggih, Oh kok iya. masih ada. Nggih, nggih, nggih. Inggih, Pak Ma'ruf. Nggih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Marta.